semuanya, saya Bintang Nurul Putri Sari dengan NIM terakhir 068. Halo semuanya, aku Fauzia Nabila di belakang 139. Halo semuanya, aku Anissa Ramawati dengan NIM terakhir 150. Halo, saya Herita Syawadani NIM 156. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Anas Robi dengan NIM terakhir 187. Halo semuanya, perkenalkan aku Habib Rizky Firdaus NIM akhir 229. Halo Rek, perkenalkan nama saya Muslimat Dirahmat dengan NIM terakhir 292. Halo teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang permainan benteng-bentengan yang akan dipraktekkan dengan teman-teman saya semuanya, yaitu permainan tradisional. Benteng-bentengan adalah permainan yang merupakan salah satu bentuk permainan rakyat yang telah lama berkembang di daerah Indonesia dan biasanya dimainkan oleh anak-anak hingga remaja secara berkelompok. Keberadaan permainan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu memiliki permainan yang tidak hanya bersifat hiburan, namun mengandung nilai-nilai pendidikan sosial dan kebersamaan. Permainan benteng-bentengan mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang sangat erat, strategi solidaritas dan keberanian. Setiap individu dan kelompok dituntut untuk mampu mengambil peran baik secara penjaga maupun penyerang sehingga tercipta keseimbangan antara kerjasama tim dan kemampuan individu. Dengan demikian, permainan ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik tapi juga mengandung makna mendalam sebagai sarana pembelajaran tentang pentingnya mempertahankan diri dan menjaga kebersamaan serta menghadapi tantangan secara kolektif. Selanjutnya, tujuan permainan ini, benteng-bentengan memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat reflektif namun juga edukatif. Permainan ini mengandung emosional serta kognitif peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan permainan tradisional ini dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang konseptual dan bermakna. Ada 5 poin yang menjadi tujuan dari permainan tersebut, yaitu mengembangkan kemampuan fisik. Permainan ini melibatkan berbagai aspek aktivitas gerak seperti berlari, mengejar, dan menghindar serta perubahan arah secepat mungkin. Aktivitas tersebut secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan kebugaran jasmani pemain, terutama pada aspek kekuatan otot, kebugaran, dan kelincahan. Lalu kedua, melatih kerjasama tim. Dalam permainan ini, individu tidak hanya memainkan perannya, namun dengan kelompok tersebut menciptakan suasana yang harmonis serta kondusif. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap sportivitas. Permainan menuntut semua pemain untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Selain itu, pemain juga dilatih untuk menerima hasil permainan dengan lapang dada dan sportif, jujur, adil, dan menghargai pendapat orang lain di setiap situasi. Keempat, melatih strategi dan kecerdasan berpikir. Permainan ini tidak hanya mengandalkan permainan otot, namun juga pemikiran yang logis dalam menentukan waktu yang tepat untuk menyerang, bertahan, maupun menyelamatkan anggota tim. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial. Selain aspek fisik dan kognitif, permainan ini berperan dengan mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional. Interaksi yang terjadi dalam permainan ini membantu pemain dalam mengelola emosi seperti senang, tegang, maupun kecewa. Di sisi lain, pemain juga bisa belajar menghargai perbedaan karakter antar anggota tim dan membangun hubungan sosial yang positif. Jadi saya jelaskan tentang teknis permainan benteng-bentengan, yaitu benteng-bentengan itu sebenarnya simpel, tidak memerlukan bahan atau alat yang sangat banyak. Jadi cuma membutuhkan dua tiang berbeda dan membutuhkan 4 pemain, kalau bisa selebihnya 4, yaitu 5, 6, pokoknya sesuai dengan musuhnya. Jadi itu terdapat 3 lawan dan itu terdapat 3 lawan juga. Jadi nanti sistem permainannya, itu nanti salah satu dari anggota tim sana dan tim sana itu harus memegang benteng di sisi sana. Kalau tim sana harus memegang benteng, harus memegang tiangnya tim sana, dan tim sana harus memegang tiangnya tim sana. Bila mana satu orangnya ada yang kena, berarti dihukum di sebelah sini. Dan kalau dihukum di sebelah sini, itu harus diselamatkan oleh pemain yang di sebelah sana. Begitu pula sebaliknya, kalau pemain dari situ kena, jadi harus dapat hukuman ikut di benteng yang bagian B itu, dan harus bisa diselamatkan oleh pemain yang dari tim A.
itu pemain yang kena itu harus di sana dan harus bisa diselamatkan. Jadi kelompok ini yang tadi di sini tuh menangnya. Kelompok yang lain yang itu adalah yang kalah. Jadi kesimpulannya dari permainan ini adalah kita harus bisa melindungi rumah kita, yaitu disebut dengan benteng tiang. Jadi dari tim lain atau tim musuh itu harus bisa menghancurkan benteng kita, dan dari kita sendiri itu harus bisa menghancurkan benteng mereka. Jadi di sini tuh kita diajarkan dengan bagaimana melindungi, bagaimana menjaga, dan bagaimana bisa membuat strategi agar bisa memegang benteng orang lain tersebut. Jadi itu tadi kesimpulannya permainan dari benteng-bentengan, permainan tradisional. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang melihat video ini. Terima kasih telah melihat video kami. Semoga video ini bisa membuat pelajaran bagi semua yang melihat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.